warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Dewi Masyitoh dengan NIM D01219012. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhyiddin Zuri. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Hakikat dan Hukum Perkembangan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Prinsip perkembangan yang dibagi menjadi 10, dan hukum perkembangan manusia yang dibagi menjadi 7. Dan berikut akan saya paparkan mengenai hakikat dan hukum perkembangan. Tujuan perkembangan manusia adalah self-realization atau aktualisasi diri. Pada dasarnya, ada dua proses perkembangan yang saling berhubungan, yaitu proses pertumbuhan atau evolusi dan proses kemunduran atau involusi. Pertumbuhan dan kemunduran terjadi secara terus-menerus karena manusia tidak pernah statis dan selalu mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikologisnya. Ada 10 prinsip perkembangan. 1. Dasar-dasar permulaan adalah adanya sikap kritis. Yang kedua, peran kematangan dan belajar dalam perkembangan. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola yang tertentu dan yang dapat diramalkan. Yang keempat, semua individu berbeda. Yang kelima, setiap tahap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Yang ketujuh, perkembangan dibantu oleh adanya rangsangan. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Yang kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Dan yang terakhir, keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkatan usia. Hukum perkembangan. 1. Hukum konvergensi. Konvergensi merupakan gabungan antara paham pembawaan atau nativisme yang mempengaruhi perkembangan dan aliran lingkungan atau empirisme yang mempengaruhi perkembangan manusia. Hukum ini menganggap pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Hukum konvergensi ini dasarnya menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan manusia dan lingkungan. Ciri nativisme pada manusia. Yang pertama, manusia adalah hasil bentukan dari pembawaannya. Yang kedua, semenjak lahir, anak telah membawa potensi yang berasal dari dirinya masing-masing. Yang ketiga, potensi yang dimiliki oleh anak akan berkembang seiring pertumbuhannya. Dan yang keempat, faktor pendidikan atau lingkungan tidak mampu mengubah potensi yang telah ada. Selanjutnya yang kelima, pendidikan memang diperlukan, namun posisinya hanya untuk memelihara dan mengembangkan potensi bawaan yang telah ada. Yang keenam, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh bakat anak. Yang ketujuh, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Ciri empirisme. Yang pertama, anak diibaratkan seperti kertas putih yang tidak ada coretannya sama sekali. Yang kedua, anak dilahirkan belum memiliki bakat apapun. Yang ketiga, jiwanya masih bersih dari pengaruh keturunannya maupun lingkungan. Ciri empirisme selanjutnya yaitu perkembangan anak tergantung lingkungan di mana ia tumbuh. Selanjutnya, potensi bawaan tidak berpengaruh pada perkembangan. Yang terakhir, pengalaman yang dialami anak bersama lingkungannya itulah yang kemudian menstimulasi anak untuk berkembang. Hukum perkembangan yang kedua, yaitu hukum mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Sebagai makhluk hidup, manusia pasti mempunyai dorongan atau hasrat untuk mempertahankan diri. Hal ini dapat terwujud pada usaha seperti makan ketika lapar dan menyelamatkan diri apabila dalam keadaan bahaya. Hukum yang ketiga adalah hukum masa peka.
Hukum masa peka adalah masa pertumbuhan di mana ketika suatu fungsi jiwa dapat mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka untuk suatu fungsi itu hanya sekali saja dalam kehidupan. Jadi, masa peka merupakan masa di mana perkembangan suatu fungsi adalah maksimal besarnya. Selanjutnya adalah yang keempat, hukum kesatuan organis. Di sini yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada setiap individu tidak berkembang lepas antara satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kelima adalah hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi adalah pada dasarnya, manusia memiliki arti pengulangan atau ringkasan kehidupan organisme tertentu yang berlangsung secara evolusioner atau sangat lambat dalam waktu berabad-abad. Dalam hal ini bisa dikaitkan dengan proses perkembangan psikis anak yang dipandang sebagai ulangan dari zaman nenek moyangnya pada zaman dahulu. Hukum perkembangan selanjutnya adalah hukum tempo perkembangan. Setiap anak didik mempunyai tempo masing-masing. Ada yang memiliki tempo cepat, ada yang memiliki tempo lambat, dan lain sebagainya. Hukum yang ketujuh adalah hukum irama perkembangan. Hukum ini berlaku pada setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohaninya. Kategori irama perkembangan. Kategori irama perkembangan ini memiliki variasi. Yang pertama, perkembangan berlangsung mendatar dan maju secara bertahap. Yang kedua, anak didik yang pada waktu kecilnya namun setelah besar kecepatannya semakin menurun. Ada juga yang sebaliknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu anak didik pada waktu kecilnya dia lambat sekali pembelajarannya, ketika besar dia lebih cepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itulah pemaparan dari presentasi saya tentang hakikat dan hukum perkembangan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan video yang saya paparkan, mohon maaf dimaklumi. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.